Halo, saya Muhammad Janur Rahman Pasha. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya pada sebuah artikel jurnal yang berjudul Paradigma Inovasi Pendidikan Berkelanjutan, Analisis Literatur Konsep Discovery, Invensi, Inovasi, dan Modernisasi Era Digital yang disusun oleh Fadlul Zakir dan kawan-kawan pada tahun 2025. Kita harus menyadari bahwa saat ini dunia pendidikan berada di titik transisi fundamental, yang dimana transformasi digital di dalam sistem pendidikan bukan hanya sekadar pilihan maupun tren sesaat, melainkan kebutuhan sistemik dalam menghadapi tantangan abad ke-21 ini. Pendidikan modern bukan hanya sekedar memindahkan teks dari buku menjadi bentuk digital, melainkan menciptakan sistem pendidikan yang jauh lebih terbuka, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh anak bangsa Indonesia. Dari hasil analisis, saya menyoroti ada alur penting yang disebut sebagai rantai transformasi digital pendidikan, yang dimana di dalam rantai tersebut terdiri dari 4 rantai utama yang saling berkaitan. Pertama, ada tahap discovery. Ini merupakan fondasi epistemologis kita, yaitu sebuah tahap di mana kita diajak untuk membangun pengetahuan kita sendiri secara aktif melalui pengalaman dan eksplorasi langsung. Kedua, kita masuk ke tahap invensi. Disinilah teknologi mengambil peran nyatanya. Kita bicara soal kehadiran platform digital seperti LMS, virtual reality, hingga AI dalam ruang kelas. Dalam artian, invensi adalah tahapan solusi-solusi konkret yang diciptakan berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang telah ditemukan di tahap discovery. Lalu yang ketiga adalah inovasi. Perlu kita garis bawahi bahwa alat-alat canggih tadi baru disebut sebagai inovasi apabila sudah diimplementasikan ke dalam sistem pendidikan berskala luas. Dan yang terakhir adalah modernisasi, yaitu tahap puncak sebuah integrasi sistemik di mana kebijakan pemerintah, kurikulum yang adaptif, dan teknologi telah menyatu menjadi satu ekosistem pendidikan yang utuh. Namun sebagai akademisi kita harus jujur melihat kondisi realitas di lapangan, bahwa dalam penerapan implementasi transformasi ini masih menghadapi banyak sekali problematika dan tantangan yang signifikan. Ada banyak sekali kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Indonesia dalam implementasi transformasi ini, dan hal ini juga didukung oleh beberapa artikel jurnal lainnya. Yang pertama, tercatat bahwa lebih dari 12.000 desa di tanah air belum memiliki akses internet yang memadai, sehingga menyebabkan sekitar 35% siswa pedesaan kesulitan untuk ikut merasakan manfaat transformasi ini. Tantangan berikutnya ada pada sumber daya manusia, yang menunjukkan baru sekitar 40% guru yang merasa percaya diri dan kompeten dalam menggunakan teknologi digital. Selain itu, banyak guru kita yang masih merasa terbelenggu dalam penjara birokrasi. Waktu berharga mereka seringkali habis untuk urusan administrasi yang rumit, sehingga ruang untuk berinovasi dan berinteraksi dengan siswa menjadi sangat terbatas. Adapun langkah yang dapat kita ambil sebagai solusi konkret, yang pertama adalah kolaborasi multisektor antara pemerintah, pihak swasta, dan institusi pendidikan yang harus bergerak dalam satu irama yang sama dan mengembangkan kurikulum yang adaptif. Kita harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan penyusunan kurikulum yang adaptif, serta pelatihan guru yang berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.